Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pencarian kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan mengenai sistem informasi geografi satu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Kami ada berempat. Yang pertama itu ada Royan Alkois dengan NIM F551-21052. Kemudian ada saya sendiri, Nurul Aliadia Sakinah dengan NIM F551-21069. Lalu ada Muhammad Irgi Farezi dengan NIM F551-21094. Dan terakhir ada Pradikta dengan NIM F551-22072. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang diberikan pada kami ini ada 7, yaitu apa yang dimaksud dengan GIS? Menurut kalian apa model data GIS? Apa saja contoh kasus GIS di berbagai bidang dalam implementasinya? Jelaskan data raster dan vektor dengan berbagai model, poligon, dan shape. Kemudian jelaskan peta dan bagaimana menghitung skala peta. Jelaskan dan berikan contoh jenis-jenis data. Jelaskan analisis buffer dan seperti apa tahapannya. Oke, langsung saja. Untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 itu akan dijelaskan oleh Irgi. Kepada Irgi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8. Nomor satu, apa yang dimaksud dengan GIS? Kepanjangan dari GIS, Geographical Information System, adalah sistem yang mengintegrasikan data geografis atau spasial dengan informasi non-geografis untuk analisis, pemetaan, pemodelan, dan visualisasi. Dengan menggunakan GIS, kita dapat mengelola, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data yang memiliki komponen spasial seperti peta, citra satelit, dan data geografis lainnya. GIS digunakan di berbagai bidang termasuk pemetaan, perencanaan kota, pengolahan sumber daya alam, pemantauan lingkungan, transportasi, dan banyak lagi. Lanjut, model data raster. Model ini menggunakan grid atau kisi pixel untuk merepresentasikan data geografis seperti citra satelit atau peta kontur. Data dipecah menjadi piksel-piksel yang memiliki nilai atribut. Lanjut, model data vektor. Model ini menggunakan titik, garis, dan poligon untuk merepresentasikan objek geografis. Titik merepresentasikan titik koordinat, garis merepresentasikan jalan atau sungai, sedangkan poligon merepresentasikan wilayah seperti negara atau daerah. Lanjut, yang pertama bidang kesehatan, pemetaan penyebaran penyakit, analisis epidemiologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pradita. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berikut adalah contoh kasus dari GIS dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Pemetaan penyebaran penyakit, analisis epidemiologi, pemantauan kualitas udara dan air, perencanaan fasilitas kesehatan, dan manajemen bencana kesehatan. Berikutnya adalah bidang lingkungan. Pemetaan vegetasi, pemantauan perubahan iklim, analisis polusi, pemetaan risiko bencana alam, perencanaan tata ruang, dan pemantauan keanekaragaman hayati. Yang berikutnya yaitu bidang transportasi. Pemetaan jaringan transportasi, analisis lalu lintas, pemodelan rute, perencanaan transportasi publik, pemantauan armada, dan analisis Apa dampak. gitu guys? Bidang perencanaan berikutnya bidang perencanaan kota. Perencanaan tata ruang, pemetaan infrastruktur perkotaan, analisis pemukiman, pemodelan pertumbuhan kota, pengelolaan data properti, dan pengembangan kawasan industri. Berikutnya yaitu bidang pertanian, Uh, pemetaan
pertanian, analisis penggunaan lahan, perencanaan irigasi, manajemen sumber daya alam, pemantauan pertumbuhan tanaman, dan pemetaan potensi. Lalu bidang sumber daya alam, pemetaan cadangan mineral, manajemen hutan dan hutan lindung, analisis pola aliran air, pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan, serta perencanaan penggunaan lahan pertambangan. Berikutnya bidang pemerintahan, pemetaan administrasi wilayah, pemantauan pemilihan umum, perencanaan kebijakan publik, manajemen aset pemerintah, pemetaan ketimpangan sosial, dan pemantauan kejahatan. Lalu bidang pariwisata, yaitu pemetaan objek wisata, perencanaan rute wisata, analisis data kunjungan, wisatawan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan promosi destinasi wisata. Yang terakhir yaitu bidang riset, pemantauan lokasi penelitian, analisis data spasial, visualisasi data geografis, pemodelan spasial, dan analisis pada pola spasial. Yang kemudian yaitu model-model data, jelaskan model data raster dan vektor. Model data raster merupakan data sangat sederhana di mana setiap informasi disimpan dalam petak-petak persegi yang membentuk sebuah bidang. Petak-petak persegi itu disebut dengan pixel atau picture element. Kemudian data vektor. Data vektor merupakan data yang menempatkan, dan menyimpan data dengan menggunakan titik atau dot. Data vektor juga ditampilkan dalam bentuk garis atau polyline, atau area atau poligon. Berikut adalah beberapa model data yang umum digunakan. Yang pertama yaitu model data poligon adalah representasi objek dalam dua dimensi yang memiliki batas-batas tertentu, misalnya danau, batas provinsi, batas kota, wilayah kecamatan, dan sebagainya. Kemudian ada model shape. Model shape umumnya digunakan untuk merepresentasikan objek geografis dalam bentuk titik, garis atau poligon yang memiliki bentuk tertentu, seperti bentang alam dan sebagainya. Kemudian ada model lines. Model lines digunakan secara khusus untuk merepresentasikan entitas geografis dalam bentuk garis atau rangkaian garis, seperti jalan, sungai, pipa, atau jalur transportasi lainnya yang memiliki panjang dan arah. Kemudian model tin. Model tin merupakan suatu set data yang terbentuk dari segitiga terhubung. Pada setiap segitiga dalam tin terdiri dari titik dan garis yang saling terhubung sehingga membentuk segitiga. Model tin sangat berguna dalam merepresentasikan ruang dalam bentuk 3D, sehingga dapat mendekati kenyataan di lapangan. Kemudian ada model network. Model network digunakan untuk merepresentasikan jaringan yang terdiri dari simpul atau node dan segmen atau link yang saling terhubung. Model ini digunakan untuk merepresentasikan jaringan jalan, jaringan pipa, atau jaringan transportasi lainnya. Kemudian ada model data spaghetti. Pada model ini, lembaran peta kertas ditranslasikan garis demi garis ke dalam list koordinat XY dalam format digital. Sebuah titik dikodekan sebagai pasangan koordinat XY tunggal. Sebuah garis dikodekan sebagai list atau string pasangan koordinat XY. Sementara area atau luasan dikodekan sebagai poligon dan direkam sebagai pasangan koordinat closed loop yang didefinisikan batas-batasnya. Model data ini merupakan ekspresi peta dalam sistem koordinat Kartesian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Royan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan. Peta adalah representasi visual dari permukiman bumi atau suatu wilayah tertentu.
yang menampilkan informasi geografis dengan menggunakan simbol-simbol, warna, dan atribut lainnya. Peta digunakan untuk menyajikan data geografis secara kompak dan mudah dipahami. Dalam sistem informasi geografis, peta menjadi salah satu elemen penting untuk menganalisis dan memvisualisasikan data spasial. Nah, di sini ada rumus menghitung skala. Bisa dilihat. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Data vektor merepresentasikan objek geografis sebagai titik, garis, atau poligon. Objek-objek ini memiliki atribut-atribut yang terkait seperti nama, jenis, atau atribut numerik lainnya. Data vektor terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama ada titik, merepresentasikan lokasi atau fitur yang tidak memiliki panjang atau luas, seperti titik koordinat GPS atau lokasi bangunan. Selanjutnya garis, merepresentasikan fitur dengan panjang dan arah, seperti jalan, sungai, atau batas administratif. Selanjutnya ada poligon, merepresentasikan fitur dengan luas, seperti wilayah administratif, danau, atau taman nasional. Di sini ada data raster, merepresentasikan informasi geografis sebagai piksel yang membentuk grid atau matriks. Setiap piksel memiliki nilai yang mewakili suatu atribut. Data raster cocok untuk data yang kontinu, seperti citra satelit, data elevasi, atau data iklim. Beberapa jenis data raster yang umumnya digunakan adalah yang pertama, citra satelit. Citra satelit yang mencakup spektrum elektromagnetik seperti citra optik, inframerah, atau radar. Poin kedua, model elevasi. Data yang menggambarkan ketinggian permukaan bumi dalam bentuk model digital. Selanjutnya, data iklim. Data yang mencakup informasi cuaca atau iklim seperti curah hujan, suhu, atau kelembapan. Lanjut, data atribut adalah data yang terkait dengan objek geografis. Pada data vektor, ini mencakup informasi deskriptif atau numerik yang mendefinisikan fitur-fitur tersebut. Contohnya, data atribut pada peta dapat berisi nama kota, populasi, kategori pengguna lahan, atau nilai atribut lainnya yang berkaitan dengan objek geografis. Selanjutnya, data temporal. Data temporal mencakup informasi waktu terkait dengan objek geografis. Ini memungkinkan analisis perubahan spasial dari waktu ke waktu. Contoh data temporal termaksud data cuaca harian, perubahan pengguna lahan dari tahun ke tahun, atau pergerakan populasi. Data topologi. Data topologi mencerminkan hubungan spesial antara objek geografis seperti jarak, jangkauan, atau kontivitas. Data topologi memungkinkan analisis yang lebih canggih seperti routing atau analisis jaringan. Data metadata. Metadata informasi deskriptif tentang data geografis itu sendiri, seperti sumber data, tanggal pembuatan, atau sistem koordinat digunakan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Nur Aulia Dwi Sakinah. Oke, baiklah. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai analisis buffer. Jadi, analisis buffer ini ada di dalam GIS ini, dia proses untuk membuat zona atau area sekitar fitur geografis yang memiliki jarak
tertentu. Buffer dapat digunakan untuk menganalisis dampak spasial, mengidentifikasi area potensial, menghitung jarak, atau melakukan analisis lainnya terkait jarak dan area sekitar fitur tersebut. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis buffer itu, pertama, kita tentukan dulu fitur input. Jadi ditentukan dulu fitur geografis mana yang akan digunakan sebagai input untuk analisis buffer. Fitur ini bisa berupa titik, garis, atau poligon. Yang kedua itu, tentukan jarak buffer. Tentukan jarak buffer yang diinginkan. Jarak ini bisa dalam satuan yang relevan seperti meter atau kilometer, tergantung pada sistem koordinat yang digunakan. Lalu yang ketiga itu, kita tentukan jenis buffernya. Jadi pilih jenis buffer yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Beberapa jenis buffer itu kayak ada buffer jarak konstan, itu membuat buffer dengan jarak yang sama di sekitar setiap fitur input. Lalu buffer jarak variabel itu membuat buffer dengan jarak yang berbeda-beda berdasarkan atribut atau parameter tertentu. Lalu buffer polygon itu membuat buffer berbentuk poligon di sekitar fitur input yang bisa berbentuk lingkaran, persegi, atau bentuk lainnya. Tahap keempat itu lakukan analisis buffer. Gunakan perangkat lunak GIS atau alat analisis buffer yang tersedia untuk menerapkan buffer pada fitur input. Biasanya dapat menemukan fungsi buffer di menu atau alat geoprocessing di perangkat lunak GIS seperti ArcGIS, QGIS, atau software GIS lainnya. Lalu yang ke tahap kelima itu interpretasikan hasil buffer. Setelah analisis buffer selesai, hasilnya akan berupa zona buffer yang mencakup area di sekitar fitur input dengan jarak yang telah ditentukan. Dan dapat digunakan ini ya hasil buffer untuk melakukan analisis lebih lanjut seperti identifikasi fitur lain yang berinteraksi dengan zona buffer atau menghitung luas area buffer. Oke, jadi kita sudah ada di akhir presentasi. Saya mewakili kelompok 8. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.